Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mailan Indriani, NPM 234111053 dari kelas manajemen 23. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro, yaitu tentang 10 prinsip ekonomi. Yang pertama yaitu ada pengertian prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah pedoman bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang terbatas. Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Sederhananya, prinsip ekonomi adalah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil maksimal. Prinsip ekonomi juga dapat diartikan sebagai tindakan manusia untuk menghindari masalah ekonomi yang biasanya timbul dari hubungan antar pelaku ekonomi. Selanjutnya yaitu ada tujuan prinsip ekonomi. Tujuan utama prinsip ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan kerugian yang seminim-minimnya. Pada prinsipnya, ekonomi adalah digunakan untuk memenuhi permintaan tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Prinsip ekonomi juga bisa berarti pilihan yang dibuat konsumen dan perilaku yang mempengaruhi pilihan tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam prinsip ekonomi. Yang pertama, keputusan berdasarkan trade-off. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Hal ini menyebabkan manusia harus membuat pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. Pilihan yang dibuat akan menimbulkan konsekuensi, yaitu pengorbanan atas pilihan lain yang tidak diambil. Misalnya, seseorang yang memutuskan untuk membeli mobil, maka ia harus mengorbankan uang yang bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa lain. Yang kedua yaitu opportunity cost atau kemungkinan biaya. Adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa lain. Kemungkinan biaya ini dapat berupa uang, waktu, tenaga, atau kesempatan. Misalnya yaitu dari membeli mobil adalah uang yang bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa lain. Waktu yang dibutuhkan untuk merawat mobil dan tenaga yang dibutuhkan untuk mengemudikan mobil. Yang ketiga yaitu marginal thinking adalah proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya tambahan dari setiap pilihan. Misalnya, seseorang yang ingin membeli barang, ia akan mempertimbangkan manfaat dan biaya tambahan dari setiap pilihan barang. Jika manfaat tambahan lebih besar dari biaya tambahan, maka ia akan memilih barang tersebut. Yang keempat yaitu berpikir rasional. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir rasional dalam membuat keputusan. Berpikir rasional berarti mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam membuat keputusan. Misalnya, seseorang yang ingin membeli rumah, ia akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga rumah, lokasi rumah, dan fasilitas yang tersedia. Yang kelima yaitu respon terhadap insentif. Manusia akan merespon insentif baik positif maupun negatif. Insentif positif adalah sesuatu yang membuat seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu, sedangkan insentif negatif adalah sesuatu yang membuat seseorang tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Misalnya, seseorang akan bekerja lebih keras jika ia diberi insentif berupa kenaikan gaji. Keenam yaitu aktivitas perdagangan menguntungkan semua pihak. Aktivitas perdagangan akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Hal ini karena masing-masing pihak akan mendapatkan manfaat dari aktivitas perdagangan tersebut. Misalnya, produsen akan mendapatkan keuntungan dan menjual barangnya, sedangkan konsumen akan mendapatkan manfaat dari membeli barang yang mereka inginkan. Yang ketujuh yaitu pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Pasar dapat mengorganisasikan kegiatan ekonomi dengan cara yang efisien. Misalnya, pasar dapat menentukan harga barang dan jasa secara efisien. Yang kedelapan yaitu pemerintah dapat meningkatkan hasil-hasil dari pasar.
Pemerintah dapat meningkatkan hasil-hasil dari pasar dengan cara menyediakan barang dan jasa publik, mengatur persaingan, dan mendistribusikan pendapatan. Yang kesembilan yaitu kegagalan pasar dapat terjadi. Kegagalan pasar dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti monopoli, polusi, dan ketidakpastian. Yang kesepuluh yaitu pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar. Pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar dengan cara mengatur pasar, memberikan subsidi, dan pajak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.